introduce myself. My name is Sandi Umi Kalsum. I'm from English Education Study Program. Well, in this video, I will tell you about story of in bahasa sejarah bahasa Inggris pada masa Victoria. Periode ini dinamakan periode Victoria karena pada waktu itu bersamaan dengan bertahannya Ratu Victoria pada tahun 1837 sampai 1901. Pada masa itu adalah masa damai dan selama masa itu berlangsung perubahan-perubahan sosial yang penting serta perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat. Nah, perubahan-perubahan ini merupakan salah satu aspek yang disebut revolusi. Nah, revolusi industri. Nah, yang dimaksud dengan revolusi industri adalah segala perubahan radikal yang diakibatkan oleh penemuan-penemuan baru dengan teknologi industri dan pengangkutan. Revolusi ini mengandung segi-segi positif dan negatif. Salah satu masalah yang paling penting serius adalah perbedaan yang semakin mencolok antara yang kaya dan yang miskin. Nah, maka banyaklah gagasan-gagasan yang diajukan untuk mencegah atau mengatasi masalah ini. Sedangkan dari segi positif revolusi terlihat dengan meningkatnya kemakmuran dan ilmu pengetahuan alam yang menemukan keajaiban baru, misalnya tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Kemudian hal yang menghebohkan adalah hasil penelitian Charles Darwin pada tahun 1801 sampai dengan 1882 yang diterbitkan oleh judul The Origin of Species yang mengungkapkan teori evolusi biologis. Nah, teori Darwin mengubah banyak pandangan tentang segala di dunia ini dan juga menimbulkan banyak pertentangan. Selama itu, kemajuan dalam bidang ilmiah dan pendidikan semakin maju dan meluas. Hal ini menandakan bahwa semakin maju demokrasi dan ekonomi yang memerlukan tenaga terdidik dalam jumlah yang semakin besar. Nah, kemudian era Victoria. Dalam sejarah Britania Raya adalah periode pemerintahan Ratu Victoria. Dari 20 Juni 1837 sampai dengan kematiannya pada tanggal 22 Januari 1901. Era ini ditandai oleh periode panjang perdamaian, kemakmuran, kejayaan Britania di kancah internasional dan nasional warga Britania. Kemudian beberapa pakar berpendapat bahwa kejayaan politik Britania pada era Victoria itu dimulai setelah disahkannya Undang-Undang Reformasi pada tahun 1832. Era ini didahului oleh era George dan diajukan oleh era Edward. Setengah periode era Victoria bertepatan dengan era Belgian Eropa dan Gel Agen Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi mengenai History of English, yakni Victorian Literature. Dalam bidang kebudayaan, terjadi transisi dari rasionalisme pada era George menuju romantisisme dan mistisisme yang berkaitan dengan agama, nilai sosial, dan seni. Dalam hubungan internasional, era Victoria ditandai dengan periode panjang perdamaian yang dikenal dengan Pax Britannica, serta kemakmuran ekonomi, sosial, industri, dan kejayaan kolonial Britania Raya di kancah internasional. Namun, hal-hal ini terganggu oleh pecahnya Perang Crimea pada tahun 1854. Pada akhir periode, terjadi Perang Boer di Afrika Selatan.
Di dalam negeri, kebijakan pemerintah semakin liberal dengan pergeseran ke arah reformasi politik, reformasi industri, dan perluasan hak pilih. Dua tokoh penting yang muncul pada era ini adalah Perdana Menteri Edward Gladstone dan Benjamin Disraeli, yang secara tidak langsung turut berperan dalam perubahan sejarah Britania. Disraeli yang menjadi favorit ratu tergabung ke dalam faksi Tory, sedangkan saingannya Gladstone adalah seorang tokoh liberal yang juga dipercayai oleh ratu. Ia turut berperan dalam proses pembuatan hukum pada era tersebut. Jumlah penduduk Inggris meningkat hampir 2 kali lipat pada periode ini, dari yang sebelumnya berjumlah 16,8 juta pada tahun 1851 menjadi 30,5 juta pada 1901. Pada saat ini, juga London menjadi kota terbesar di dunia sebelum dikalahkan oleh New York City pada tahun 1935. Sedangkan penduduk Skotlandia juga meningkat pesat dari 2,8 juta pada 1851 menjadi 4,5 juta pada 1901. Sebagian besar adalah warga Irlandia yang saat itu masih bagian dari Britania Raya, yang berbondong-bondong pindah ke Pulau Britania setelah wabah kelaparan besar pada tahun 1850-an. Pada waktu yang bersamaan, sekitar 15 juta emigran meninggalkan Kepulauan Britania dan menetap di Amerika Serikat dan jajahan Britania lainnya seperti Kanada dan Australia. Novel mengalami perkembangan pesat pada zaman pemerintahan Ratu Victoria. Pada masa pemerintahan Ratu Victoria, Inggris berada dalam keadaan damai dan mengalami perkembangan yang luar biasa. Revolusi industri yang terjadi di Inggris mengakibatkan kemajuan ilmu pengetahuan yang ditandai meningkatnya kegiatan-kegiatan intelektual. Semakin kondusifnya keadaan di Inggris membuat novelis-novelis Inggris terpacu untuk terus berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nur Aziza. You can call me Aziza. And now in this video I want to tell you about sejarah Inggris pada periode Victoria. Nah, pada periode Victoria ini novelis-novelis besar seperti Charles Dickens dan William Thackeray banyak memproduksi novel yang diikuti oleh munculnya penulis-penulis wanita seperti Jane Eyre, Emily Bronte, dan George Eliot. Walaupun novelis Charles Dickens dan William Thackeray mempunyai kemampuan yang sejajar, namun ada perbedaan mencolok di antara keduanya. Jika Charles Dickens berasal dari keluarga sederhana dan mendapat pendidikan yang sewajarnya, maka Thackeray kebalikannya. Dia berasal dari keluarga berada dan mendapat pendidikan tinggi. Bahkan, ia sempat belajar di Cambridge University. Jika karya-karya Dickens banyak menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat akibat revolusi industri, maka Thackeray banyak menyoroti masalah kepalsuan atau kepura-puraan, terutama masyarakat kelas atas. Nah, another Victorian period novelist, Mary Ann Stevens, or often referred to as George Eliot. This female novelist wrote many novels with gloomy notes. This can be seen in one of her works entitled The Meal on the Floss, with the central character Maggie Tulliver. If the storyline follows, Maggie's character is similar to the life of George Eliot. Novelis-novelis seperti Dickens, Thackeray, dan George Eliot dipandang sebagai novelis terbesar periode Victoria. This is based on the consideration of the number of works, quality, characteristic, and effects on society, as well as on the development of the author himself. Okay, I think it is just enough from me. The last essay. Thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.